Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni Hasan. Saya kelas 5A jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip BKTK di SD. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi BKTK di SD. Yang pertama, tujuan BK di TKSD yaitu menurut Soekardi 2008, tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidik untuk merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Menurut Permendikbud 111 tahun 2004, yaitu tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjelaskan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, aspek sosial, aspek belajar, aspek karir secara utuh dan optimal. Yang kedua, fungsi BK di TK dan SD. Menurut Priyatno menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga itu fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Dan yang terakhir, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atau hak atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Kemudian prinsip-prinsip BKTK di SD. Berikut ini merupakan prinsip layanan bimbingan dan konseling di sekolah menurut Bernard Pulner 1969 dan 1979, Crow dan Crow 1960, Miller dan Fruchtling 1978. Yang pertama itu prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Yang kedua itu memperhatikan tahapan perkembangan. Dan yang ketiga, perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama menyangkut pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, timbulnya masalah pada individu oleh karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu. Dan yang terakhir, yang keempat, program pelayanan bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian hasil layanan. Yang keempat adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Terbagi menjadi 5, yaitu pertama, diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Yang kedua, pengambilan keputusan yang diambil oleh klien hendaknya atas kemauan diri sendiri.
Yang ketiga, permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli atau profesional yang relevan dengan permasalahan individu. Yang keempat, perlunya adanya kerjasama dengan personel sekolah dan orang tua, dan bila perlu dengan pihak lain yang berkewenangan dengan permasalahan individu. Dan yang terakhir, yang kelima, proses pelayanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan. Yang ketiga, asas-asas bimbingan dan konseling di TK dan SD terbagi menjadi 12 bagian. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data atau keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua itu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien yang mengikuti atau menjalani layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukannya. Konselor berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien. Agar peserta didik atau klien mau terbuka, guru pembimbing dan konselor terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Kemudian asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Konselor perlu mendorong dan memotivasikan peserta didik untuk dapat aktif dan setiap layanan kegiatan yang diberikan kepadanya. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada diperbuat peserta didik pada saat sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau peserta didik hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang kesembilan, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan norma-norma, baik norma agama, norma hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional
Profesionalitas guru pembimbing atau konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Yang ke-11, asas alih tangan kasus, yaitu asas-asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang terlebih ahli. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima ahli tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain atau ahli lain. Demikian pula sebaliknya, guru pembimbing atau konselor dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, yaitu memberikan rasa aman, mengembangkan keteladan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Itulah penjelasan materi dari saya tentang materi, tujuan, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di TK dan SD. Bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.